Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Untuk anak-anakku kelas 12 SMK Tunas Harapan Pati yang saya banggakan, untuk materi daring pada pertemuan minggu ini, Bapak Slamet Daryanto akan meneruskan materi yang kemarin tentang pengertian dan hukum dari pernikahan yang sudah kalian pelajari minggu yang lalu. Sekarang Pak Slamet akan mengajarkan tentang rukun, syarat, dan wali dalam pernikahan. Makanya sebelum saya lanjutkan, tidak lupa Pak Slamet Daryanto mengingatkan untuk selalu memiliki niat menuntut ilmu, ikhlaskan hati, tingkatkan kesabaran agar mudah menerima apa yang Pak Slamet sampaikan berikut ini. Yang pertama adalah tentang rukun nikah. Pengertian dari rukun nikah yaitu adalah ketentuan-ketentuan yang harus terpenuhi agar menjadi sah suatu pernikahan tersebut. Jadi di dalam pernikahan itu ada beberapa hal yang harus dipenuhi sebelum orang itu atau seorang muslim dan muslimah melangsungkan pernikahan. Ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah adanya calon suami. Yang kedua, adanya calon istri. Jadi tidak mungkin akan dilangsungkan suatu pernikahan kalau syarat pertama dan kedua ini tidak ada. Terus kalau ini keduanya ini tidak ada, terus siapa yang akan dinikahkan? Makanya calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan itu harus ada. Nah, syarat seorang calon mempelai laki-laki atau syarat seorang suami yang pertama adalah harus laki-laki dewasa. Dewasa itu takarannya adalah ketika sudah memiliki KTP kalau di Indonesia atau berumur 17 tahun. Yang kedua, syaratnya suami itu adalah beragama Islam. Jadi haram hukumnya menikah beda agama. Misalkan agama Islam dengan agama Kristen, Islam dengan Hindu, dan lain sebagainya, itu haram hukumnya menurut tatanan fikih atau aturan agama Islam. Yang ketiga, tidak dipaksa atau tidak terpaksa. Jadi syarat calon suami dan calon istri itu tidak boleh dipaksa. Tidak sedang dalam ihram haji atau umroh. Jadi si laki-lakinya tidak sedang mengerjakan haji atau tidak sedang mengerjakan umroh. Bukan muhrim dari calon istrinya atau bukan sanak famili dari calon istrinya. Nanti muhrim ini akan kita pelajari di slide yang berikutnya. Yang kedua adalah calon istri. Syaratnya seorang wanita yang cukup umur, berarti wanita yang sudah memiliki KTP. Bukan perempuan musyrik atau beragama Islam. Jadi antara laki-laki, mempelai laki-laki dan mempelai perempuan harus sama-sama muslim. Ketika menikah ya Kristen dengan Kristen, Hindu dengan Hindu, Islam dengan Islam. Tidak dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain. Berarti tidak boleh menikahi istri orang lain. Jadi haram umumnya menikahi istri orang lain. Bukan mahram atau bukan mahram calon suaminya, dan tidak dalam keadaan ihram haji ataupun umroh. Jadi syarat ini antara laki-laki dan perempuan harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi maka pernikahannya bisa dikatakan tidak sah. Rukun nikah yang ketiga yaitu adanya wali. Wali itu siapa? Wali adalah seorang laki-laki yang menikahkan mempelai laki-laki
dengan mempelai wanita atau mengizinkan pernikahannya. Jadi kalau si wali ini tidak mengizinkan pernikahannya, maka pernikahan antara laki-laki dan perempuan itu tidak sah. Nah, wali itu dibagi menjadi dua macam, yaitu wali hakim yang pertama, yang kedua adalah wali nasab. Wali hakim itu siapa? Wali hakim itu adalah kepala negara yang beragama Islam. Dalam hal ini di Indonesia adalah yang berwenang adalah Presiden RI di Indonesia sebagai wali hakim, kemudian dilimpahkan kepada pembantunya yaitu Menteri Agama. Dan Menteri Agama melimpahkan kepada pembantunya yaitu kepala kantor urusan agama di setiap kecamatan masing-masing, atau dalam hal ini dalam istilah orang desa adalah Pak Naib, itu wali hakim. Kalau Pak Naib itu tidak bisa, maka bisa digantikan dengan di bawahnya Naib atau kepala kantor urusan agama di tingkat desa itu ada yang namanya Mbah Modin. Misalkan Mbah Modin tidak bisa, ada tokoh agama atau ulama atau kiai setempat. Yang berikutnya adalah wali nasab. Wali nasab itu siapa? Wali yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita yang akan dinikahkan. Ini kita akan pelajari. Nah, syarat-syarat menjadi wali nikah, baik yang wali hakim maupun wali nasab, itu yang pertama beragama Islam. Yang kedua, laki-laki. Jadi tidak boleh wali itu perempuan, tidak boleh. Wali harus laki-laki. Yang ketiga yaitu balik dan berakal sehat. Yang keempat yaitu merdeka dan bukan hamba saya atau budak. Yang ke bersifat adil. Yang F tidak sedang ihram haji atau Nah, ini adalah orang yang berhak menjadi wali nasab. Secara urut yang pertama adalah mempelai ayah dari mempelai perempuan. Jadi yang wajib membawa wali itu adalah perempuan. Kalau laki-laki tidak wajib membawa wali. Yang pertama yang bisa menikahkan anaknya atau mengesahkan pernikahan antara laki-laki dan perempuan itu yang pertama adalah ayah mempelai perempuan. Jadi ayah kandungnya. Kalau ayah kandungnya wafat, digantikan kakek dari ayah. Jadi kakek atau simbah dari ayahnya perempuan ini, bukan kakek dari arah ibu. Karena seorang perempuan mempelai perempuan itu punya dua kakek laki-laki, yaitu kakek dari ibu dan kakek dari ayah. Yang berhak menjadi wali dari mempelai perempuan itu adalah kakek dari pihak ayahnya, bukan kakek dari pihak si ibu. Kalau misal ayahnya tidak ada, kakeknya tidak ada, digantikan saudara laki-laki kandung, bisa kakak ataupun adik laki-laki, tidak boleh adik perempuan. Kalau adiknya itu memenuhi syarat yang sudah saya jelaskan tadi, misalkan memiliki adik tetapi cacat mental, atau kakak memiliki kakak tapi cacat mental, atau adik yang belum balik, terus gantikan siapa? Adalah saudara laki-laki seayah, atau bisa istilah Jawanya itu bisa dinamakan Pak D atau Pak Le, atau saudara laki-laki seayah, bukan saudara laki-laki ibu. Kalau memiliki Pak Le, Pak D dari arah ibu, tidak boleh menjadi wali si perempuan. Yang boleh adalah Pak Le dan Pak D dari ayah. Jadi adiknya atau kakaknya ayah itu boleh menjadi wali si perempuan. Yang kelima, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Ini bisa diartikan keponakan laki-laki. Jadi perempuan ini memiliki kakak, kakaknya laki-laki memiliki anak laki-laki lah. Keponakannya laki-laki ini ketika keempat orang ini sudah tidak ada, maka boleh menjadi wali dari bule atau budinya. Ada lagi yang keenam yaitu anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Misal
Maksudnya saya ini bagaimana? Satu ayah tapi beda ibu, tapi yang kandung. Nah, kadang ibunya sudah wafat, ayahnya menikah lagi. Kok ada memiliki anak laki-laki, maka saudara laki-laki tirinya itu boleh menjadi wali di perempuan. Yang ketujuh, saudara laki-laki ayah sekandung. Nah, maksudnya sekandung itu sama seperti yang tadi saudara laki-laki saya. Yang kedelapan, saudara laki-laki ayah seayah. Yang kesembilan, anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah sekandung. Yang kesepuluh, anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah seayah. Ini yang boleh menjadi wali si perempuan kalau ini tidak ada. Lah kalau ke-10 orang ini tidak ada, terus bagaimana seorang perempuan itu bisa sah pernikahannya? Lah jalan satu-satunya adalah dengan wali hakim, bisa dari pihak KUA, kiai, ataupun pejabat yang ditunjuk oleh negara. Yang berikutnya, rukun nikah yang berikutnya adalah ada 2 orang saksi. Syarat dari 2 orang saksi itu, satu, beragama Islam. Yang kedua, laki-laki. Jadi tidak boleh saksi itu dari perempuan. Yang ketiga, balik dan berakal sehat. Dapat mendengar. Tidak boleh saksi itu misalnya tunarungu, tunawicara, tidak boleh. Atau dapat melihat, tidak buta. Adil, maksudnya adil itu mengetahui bahwasanya si saksi ini mengetahui bahwa antara laki-laki dan perempuan yang akan menikah itu, yang akan disaksikan oleh saksi ini, itu bukan mahram atau bukan muhrimnya, atau bukan mahramnya, atau orang yang haram untuk dinikah. Saksi itu tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah. Yang keempat, rukun nikah yang keempat adalah yaitu ijab dan qabul. Ijab itu adalah ucapan wali dari pihak mempelai wanita sebagai penyerahan kepada laki. Sedangkan qabul adalah ucapan mempelai laki-laki sebagai tanda penerimaannya. Sebagai contoh, ijab wali itu adalah, wahai anakku yang tercinta, misal A bin A, saya nikahkan engkau dengan anakku, misal C, dengan mas kawin, perangkat alat sholat, dan perhiasan emas dibayar tunai. Itu adalah ijab. Nah, kabulnya itu adalah ucapan mempelai laki-laki. Contohnya adalah saya terima nikah dan kawinnya A bin A dengan mas kawin, perangkat alat sholat, dan perhiasan emas dibayar tunai. Itu adalah contoh ucapan ijab dan qabul. Syarat ijab qabul yang pertama adalah dilakukan antara wali dari pihak perempuan dengan mempelai putra. Jadi wali mempelai perempuan dengan mempelai putra. Yang kedua dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Jadi antara ucapan wali dengan ucapan mempelai putra ini atau mempelai laki-laki itu bisa dipahami. Kalau misalkan menggunakan bahasa Arab, yang keduanya harus paham bahasa Arab. Kalau tidak paham dengan bahasa Arab, ya harus digunakan dengan bahasa yang mudah dipahami. Misal bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan lain-lain. Kalau bahasa orang Inggris dapat orang Indonesia, kalau memang belum bisa bahasa Indonesia, ya pakai bahasa Inggris. Yang ketiga, mutawaliyat atau berkesinambungan antara ijab dan qabul. Jadi perkataan atau ijab ucapannya si wali dengan mempelai laki-laki itu harus sambung, tidak boleh ada jeda. Yang keempat, dilaksanakan dalam satu majelis atau satu tempat. Jadi tidak boleh satu laki-lakinya di masjid, walinya lewat telepon, tidak boleh. Harus antara wali dan mempelai laki-laki harus satu tempat. Apalagi kalau model seperti ini daring,
jarak jauh tidak boleh, online tidak boleh. Jadi harus duduk satu tempat. Yang berikutnya adalah tidak ada pertentangan antara ijab dan kabul. Maksudnya pertentangan itu mulai dari mas kawin, mahar, ucapan dan sebagainya, tidak ada perbedaan, tidak ada pertentangan. Yang ke-6, tidak dikaitkan dengan suatu persyaratan. Jadi ijab kabul ini tidak boleh, misal ada persyaratan yang lain. Jadi misal pernikahan ini didasarkan karena hutang seorang ayah, akhirnya untuk menebus hutang si ayah, si perempuan yang dinikahkan dengan laki-laki tidak boleh. Itu berarti ijab kabulnya terkait dengan persyaratan tertentu, maka ijab kabulnya dikatakan tidak sah atau pernikahannya haram, tidak sah. Berikutnya adalah membahas tentang muhrim. Muhrim itu apa? Jadi pengertian dari muhrim itu artinya adalah diharamkan. Nah, dalam masalah pernikahan ini, muhrim itu artinya bermakna wanita-wanita yang haram untuk dinikahi seorang perempuan. Atau kalau kebalikannya, ya berarti laki-laki yang haram dinikahi oleh perempuan. Ini nanti kalau misal ini posisinya perempuan, karena bahasanya di fikih itu adalah perempuan. Tapi kalau nanti ini kondisional, kalau ini yang menikah itu nantinya laki-laki, ya berarti ini wanita yang haram dinikahi. Kalau yang menikah adalah wanita, maka ini nanti bisa diibaratkan sebagai laki-laki yang haram untuk dinikah. Yang pertama adalah muhrim linnasbi. Muhrim atau wanita-wanita yang haram dinikah sebab keturunan. Yang pertama ibu kandung dan terus ke atas. Nenek dari ibu tidak boleh dan terusnya ke atas. Wujud, tangga dan lain sebagainya terus ke atas tidak boleh. Yang B, anak perempuan kandung dan seterusnya ke bawah. Anak perempuan, cucu perempuan dan lain seterusnya ke bawah. Tidak boleh dinikahi oleh laki-laki. Yang ketiga, saudara perempuan sekandung, sebapak atau seibu tidak boleh. Jadi saudara perempuan kandung bisa kakak, bisa adik perempuan tidak boleh. Atau adik perempuan tiri dari bapak tidak boleh. Jadi bapak, misal seorang ayah menikah lagi dengan ibu yang baru, memiliki anak perempuan. Nah, anak perempuan itu haram hukumnya dinikahi oleh kakaknya meskipun itu adalah adik tiri. Haram. Yang D, anak perempuan dari saudara laki-laki dan terus seterusnya ke bawah. Keponakan perempuan dari kakak atau adik laki-laki. Jadi si perempuan itu haram hukumnya, tidak boleh. Yang E, anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya ke bawah. Boleh, pokoknya keponakannya itu tidak boleh dinikahi. Muhrim yang berikutnya adalah karena ada pertalian muhrim dengan istri atau adik istrinya, kakak dari istrinya tidak boleh dinikahi oleh seorang laki. Yang berikutnya adalah muhrim lirodho'an, yaitu orang-orang atau wanita-wanita yang haram dinikahi sebab satu sepersusuan, yaitu yang pertama ibu yang menyusui, yang kedua saudara perempuan yang satu sepersusuan dengan dia atau dengan si laki-laki itu, makanya haram dinikah. Itu adalah muhrim lirodho'an atau wanita-wanita yang haram dinikah sebab hubungan satu sepersusuan. Yang berikutnya adalah muhrim litazawuji atau orang-orang wanita-wanita yang haram dinikah sebab hubungan pernikahan atau perkawinan yang satu. Ibu dari istri tidak boleh, berarti mertua perempuan tidak boleh. Yang B, anak tiri apabila suami sudah berkumpul dengan ibunya tidak boleh. Yang C, ibu tiri baik sudah dicerai ataupun belum tidak boleh, haram hukumnya meskipun itu ibu tiri tidak boleh, haram dinikahi oleh seorang laki. Yang D,
yaitu menantu baik yang sudah dicerai atau yang belum. Makanya menantu itu meskipun sudah bercerai dengan anaknya, haram hukumnya dinikahi sebab menantu itu tergolong seperti anak kandung sendiri. Dalilnya seperti di dalam Quran surat An-Nisa ayat 23. Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan. Nah, ini muklim li radha'ah. Ibu-ibu istrimu atau mertua, ini mukrim li tazawuji. Anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dan istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Dan seterusnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang berikutnya atau yang terakhir kita bahas tentang kewajiban suami dan istri. Kewajiban suami yang pertama memberi nafkah. Nafkah di sini itu adalah nafkah lahir maupun nafkah batin. Nafkah lahir contohnya adalah kebutuhan primer. Contohnya sandang, pangan, dan papan. Sandang itu berarti pakaian, pangan berarti makanan sehari-hari, papan berarti rumah. Jadi itu kebutuhan primer, yaitu nafkah lahir. Nafkah batin memberi ketentraman, ketenangan dalam keluarganya. Tidak boleh menyakiti seorang istri. Haram hukumnya seorang suami menyakiti seorang istri. Yang kedua, memimpin serta membimbing istri dan anak-anaknya. Jadi seorang suami memiliki kewajiban memberi suri tauladan atau akhlak yang baik kepada istri dan anak-anaknya. Terutama membimbing atau memimpin istri dan anak-anaknya ke jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan koridor syariat agama Islam. Yang ketiga atau yang C, bergaul dengan istri dan anak-anaknya yang baik. Dalam bahasa Al-Quran itu adalah mu'asyarah bil ma'ruf. Jadi pergaulilah istrimu itu dengan baik atau dengan akhlak yang baik. Dan ketika berkumpul dengan anaknya juga harus mu'asyarah bil ma'ruf, berkumpul dengan yang agar menjadi istri dan keturunan-keturunan yang baik. Yang keempat atau yang D, menjaga istri dan anak dari bencana. Jadi seorang suami itu tanggung jawabnya besar. Ketika ada bencana atau apapun itu yang mengganggu istri dan anak-anaknya, si suami wajib hukumnya melindungi. Yang terakhir, membantu istri dalam tugas sehari-hari. Jadi kewajiban suami itu tidak hanya mencari nafkah. Kalau memang memiliki waktu luang, ya harus membantu istri dalam menyelesaikan tugas sehari-hari. Makanya seorang istri itu rela meninggalkan keluarganya tercinta, sanak familinya, adiknya, kakaknya, kehidupannya sehari-hari yang begitu enak dengan bapak ibunya, rela ikut dengan suaminya, maka di situ seorang istri jangan dijadikan seperti pembantu di dalam rumah tangga. Makanya kasihan. Makanya seorang laki-laki, seorang suami harus bisa membantu pekerjaan istrinya. Makanya laki-laki itu harus pandai memasak, mencuci, nyapu, ngepel, dan lain-lain sebagainya. Karena apa? Karena suami memiliki kewajiban membantu istri dalam tugas sehari-hari. Yang berikutnya adalah kewajiban istri. Satu, taat pada suami dalam batasannya sesuai dengan koridor agama Islam. Jadi taat pada suami. Kalau ada seorang perempuan tidak taat kepada suaminya, maka dosa besar. Contohnya, kalau si istri mau sholat kok diperintah atau dilarang oleh suaminya, jadi si istri boleh atau membantah si suaminya. Karena apa? Karena itu melanggar syariat agama Islam. Jadi kalau seorang suami kok melarang istri untuk beribadah, itu si istri boleh melarang.
kalau itu hanya sebatas koridor-koridor sesuai ajaran agama Islam, maka si istri wajib hukumnya taat atau patuh pada suaminya. Sebagai contoh, misal suami memiliki peraturan kalau istrinya keluar rumah harus memakai jilbab, makanya si perempuan wajib hukumnya memakai jilbab. Kalau tidak, berarti si istrinya itu dosa. Yang kedua, memelihara diri serta kehormatan dan harta benda si suami. Jadi seorang istri itu harus pandai menjaga kehormatan rumah tangganya. Makanya kehormatan rumah tangga itu terletak di istri atau seorang ibu di rumahnya masing-masing. Makanya apa? Terkadang keburukan rumah tangganya itu bisa terbuka ya karena istri. Makanya istri itu harus pandai menjaga kehormatan dari suami. Meskipun seperti apapun harus dijaga antara kejelekan dan kekurangan suami. Begitu juga seorang suami harus menjaga kejelekan dan kekurangan istri. Makanya di dalam bahasa Al-Quran itu suami dan istri itu diibaratkan wa antum libasul lahun. Jadi seorang laki-laki dan perempuan itu ibarat pakaian. Pakaian itu apa? Menutupi aib seseorang. Jadi pakaiannya itu untuk menutupi aib seseorang. Jadi seorang laki-laki menutupi aib si perempuan, istrinya menutupi aib suami. Yang C, membantu suami dalam memimpin keselamatan dan kesejahteraan keluarga. Jadi istrinya itu membantu mendidik anak-anak. Jadi anaknya diarahkan ke yang baik. Jadi sesuai dengan syariat agama. Yang D, menerima dan menghormati pemberian suami. Makanya istri itu harus pandai bersyukur atas pemberian dari suami. Jangan terlalu banyak menuntut kalau memang suaminya itu tidak ada yang dituntut. Kalau memang suaminya itu bertimbangan harta, banyak uang, ya boleh menuntut. Tapi kalau suaminya itu pas-pasan, ya jangan terlalu banyak menuntut. Jadi seorang istri itu wajib hukumnya menerima, menghormati pemberian suami meskipun itu ala kadar. Makanya jadi ini antara rumah tangga yang satu dengan rumah tangga yang lain itu kadang berbeda-beda. Masalah finansialnya. Yang penting istri itu harus pandai bersyukur atas pemberian si suami. Yang E, hormat dan sopan pada suami dan keluarga. Jadi kewajiban seorang istri itu wajib menghormati, sopan kepada suami dan keluarga. Untuk tambahan dari poin D ini, menerima dan menghormati pemberian suami. Jadi suami ketika memiliki istri yang menerima apapun itu atau pandai bersyukur, terus jangan semena-mena memberikan segala sesuatunya kepada si istri serba kekurangan. Jadi suami itu harus berusaha sebagaimana bisa mencukupi kebutuhan keluarganya, termasuk kebutuhan dari istrinya, mulai dari make up, pakaian, perhiasan, dan lain sebagainya, kalau bisa dicukupi semuanya. Yang F, memelihara dan mengasuh serta mendidik anak-anak. Jadi istri memiliki kewajiban selain menghormat dan patuh kepada suami dan keluarga si suami, harus memelihara, mengasuh, dan mendidik anak-anaknya secara syariat agama Islam. Paling tidak, kalau masih kecil ya dikenalkan dengan syariat agama Islam, mulai dari sholat, mengaji di musola, dan lain sebagainya, ke TPQ, dan lain sebagainya. Maka itu adalah kewajiban dari seorang istri. Untuk materi hari ini saya cukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Untuk pertemuan berikutnya akan saya sambung tentang perceraian, hukum, dan macam dari perceraian serta rujuk. Dari saya, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, sumaridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.